Tanpa pikir panjang, Riri langsung masuk ke dalam kamar dengan nafas yang tersengal. Dia pun bersandar ke pintu kamarnya yang sudah ditutup dengan menahan rasa takut. Lalu diaturlah nafas supaya lebih tenang, dan kemudian dia menunaikan sholat Isya. Setelah selesai, ia pun memutuskan untuk tiduran sambil menunggu titipan makan malamnya. Ri, bangun Ri. Ri, bangun. Sayup Riri mendengar seseorang memanggil namanya dengan mengguncang-guncang badannya. Iya, jawab Riri singkat. Dan ternyata dia tadi ketiduran. Dengan masih belum genap kesadarannya terkumpul, dia membuka mata, samar dan membayang. Dia melihat Ani sudah berdiri di samping tempat tidur, hendak menaruh sebungkus plastik yang sepertinya titipan makan malamnya ke atas meja. Mendadak Riri amat ketakutan. Ternyata di belakang Ani telah berdiri seorang anak kecil seperti yang dilihatnya tadi sewaktu mengambil air wudhu. Spontan dia pun berteriak kepada Ani sambil menutup wajahnya dengan selimut. Ani, di belakangmu. Ani pun bingung dan kaget. Kamu kenapa, Ri? Riri hanya bisa diam di balik selimutnya. Beberapa saat kemudian, dia pun mengintip dari balik selimut untuk memastikan apakah sosok tersebut masih ada atau tidak. Saat dia membuka selimut yang digunakannya untuk menutup wajahnya, saat itu dia sudah tidak mendapati sosok anak kecil itu berdiri di samping Ani. Gak apa-apaan, besok aja aku ceritain, jawab Riri dengan gemetar. Dikumpulkanlah segenap tenaga untuk bangun dan duduk di tepi depan tempat tidur yang model rendah lesehan tanpa kaki. Sejenak memandang bungkusan di atas meja belajar yang merupakan makan malam yang dia titip ke Ani tadi. Kamu beli apa itu, An? Tanya Riri lirik dengan masih menahan rasa takut. Nasi ayam bakar digundut depan kampus itu, terang Ani kepada Riri. Mantap. Proteinnya bisa mengganti energi yang hilang seharian ini. Makasih ya, An, ucap Riri. Sambil makan, Riri bertanya, gimana kuliahmu, An? Baik, Ri, seperti biasa. Malah hari ini gak terlalu full, gak terlalu padat. Aku aja tadi pulang jam 2. Kalau kamu sendiri gimana? Jawab Ani sambil bertanya. Hari ini, hari Rabu adalah paling yang menguras tenagaan. Jadwal full sampai jam 5 sore. Dan kelasnya itu harus bolak-balik dari lantai 2 dan 3. Terang Riri datar. Tapi hari ini ada beberapa kejadian aneh. Sampai barusan ini juga. Tapi ya besok saja ya aku ceritain. Takut. Iya ya, jawab Ani. Beberapa saat kemudian, setelah Riri selesai makan dan Ani sedang belajar, rasa kantuk menghinggapi Riri kemudian. An,
aku tidur dulu ya, capek banget nih. Kamu belajar yang rajin aja, Mbak Riri. Ya tidur sana, jawab Ani singkat. Karena Riri tidur duluan, dia pun tidur di sisi tempat tidur yang dekat dengan tembok. Ditatanya terlebih dulu bantal yang akan dia gunakan untuk menopang kepala biar lebih nyaman. Lalu direbahkanlah tubuh lelahnya itu. Ditarik selimut, kemudian dipejamkanlah mata untuk tidur. Entah sudah berapa jam Riri tidur. Tiba-tiba suara anak kecil memanggil. Entah siapa yang dipanggilnya, tapi yang pasti itu bukan suara Ani. Dia pikir itu cuma mimpi. Riri pun tidak menghiraukan. Itu bukan suara Ani, kata Riri dalam hati. Masih dengan mata terpejam, dia berkonsentrasi untuk menajamkan pendengarannya. Diingat-ingatnya, ternyata suara itu mirip suara yang tadi malam memanggil-manggilnya saat setelah selesai berwudu. Tiba-tiba hawa dingin mendekapnya di dalam selimut. Bau wangi bunga pun melintas sebentar. Lalu diikuti hawa anyir menyeruak kemudian. Itu seperti bau anyir darah. Dan rasa merinding pun memeluknya. Ketakutan mulai menghinggapinya. Riri yang waktu itu tidur dengan posisi miring, menghadap ke kiri dengan kaki ditekuk, dan menghadap pintu juga meja belajar, tempat di mana Ani sedang belajar. Masih dalam pejam, tanpa berani membuka mata saat dia merasakan ada sesuatu yang menyentuh lututnya. Itu bukan guling. Itu seperti punggung manusia yang terasa sangat dingin. Awalnya yang dipikir itu adalah Ani yang telah usai belajar dan hendak pergi tidur. Namun, kenapa punggung Ani menjadi kecil? Kemudian rasa merinding pun kembali memuncak. Ketakutan kembali menggelayuti hatinya. Kembali Riri mendengar. Mbak, aku ikut. Ketakutan pun bertambah dahsyat. Ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Makin kuat aroma anyir itu menusuk hidungnya. Dikumpulkan segenap keberaniannya untuk memastikan siapa yang memanggilnya. Dibuka matanya dengan pelan-pelan. Dia masih bisa melihat Ani yang sedang belajar di meja di depannya. Tapi ternyata mereka tidak hanya berdua di dalam kamar kos itu. Ada sosok menyerupai anak kecil sedang tidur meringkuk membelakangi Riri. Rasa merinding dan ketakutan pun merajalela. Namun beberapa saat kemudian, sosok hantu itu
tiba-tiba memutar 180 derajat kepalanya yang sekarang menghadap Riri. Tak terbayangkan lagi rasa ketakutan yang dirasakannya. Tubuhnya menjadi kaku, tidak bisa digerakkan. Dia hendak memanggil Ani, tapi yang keluar hanya suara gagu. Ah, ah, ah. Riri yakin ini bukanlah mimpi. Karena dari sudut matanya dia bisa melihat Ani menoleh padanya dengan rasa heran dan bingung. Kembali pandangannya pada makhluk kecil itu, berbaju biru mengenakan rok coklat, dengan masih memandang dengan kepala yang memutar. Bola matanya berwarna hitam, dengan senyum yang sangat lebar hingga telinga. Semua giginya lancip. Namun yang paling menakutkan, wajah hantu anak itu terlihat hancur penuh luka. Hendak Riri melompat dan lari keluar kamar, namun seolah tubuhnya tidak bertulang lagi, tidak ada daya dan kekuatan lagi. Tiba-tiba suasana kamar kian meredup dan menjadi gelap pada akhirnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Terciumlah aroma minyak kayu putih. Lalu terdengar suara memanggil namanya. Ri, Ri, bangun. Bangun, Ri. Kamu kenapa? Berkali-kali suara itu memanggilnya dengan nada panik dan memintanya untuk bangun. Kesadaran Riri pun mulai kembali perlahan. Dia membuka mata dengan pelan sambil mengamati sekeliling karena takut jikalau hantu itu masih berada di depannya. Namun setelah yakin hantu itu sudah tidak terlihat lagi, dia pun menatap Ani yang tadi membangunkannya. Dan ternyata sudah ada beberapa teman kosnya. Riri pun kemudian berusaha untuk bangun, dan disodorkanlah segelas air putih oleh Ani. Terima kasih, An. Langsung diteguklah sampai habis, seolah habis berlari berkilo-kilometer. Keesokan harinya, Riri jatuh sakit selama beberapa hari. Akhirnya Riri memutuskan untuk pulang dulu ke kotanya dengan diantar oleh Ani. Selama perjalanan, Riri pun menceritakan apa yang dialaminya pada Ani. Sesampainya di rumah, Ani menceritakan perihal apa yang dialaminya kepada kedua orang tuanya. Singkat cerita, keesokan harinya Riri diajak untuk menemui Pak D-nya yang kebetulan bisa dalam hal ilmu gaib. Menurut penjelasan Pak D-nya Riri, sosok wanita di kampus itu tidak mengganggu. Namun karena hari itu merupakan hari apes Riri dan juga kebetulan Riri memilih pulang melalui gerbang belakang di mana kampus tersebut sudah mulai sepi dan tidak ada perkuliahan. Sedangkan hantu anak kecil itu merupakan penunggu pohon bambu yang terdapat di depan kamarnya.
Dan yang lebih menakutkan, hantu tersebut ternyata ingin mengikuti Riri. Kemudian Riri diberi air minum yang sudah didoakan oleh Pak D-nya, dan juga diberi sebuah bungkusan kertas warna putih yang bertuliskan ayat suci dengan huruf Arab. Lalu disuruh menempelkan di pintu kamar kosnya saat Riri kembali ke kos. Setelah sampai di kos, dilaksanakanlah amanat Pak D-nya itu. Alhamdulillah, sosok hantu wanita dan anak kecil itu tidak lagi muncul dan menampakkan lagi kepada Riri.